Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang berbahagia, insyaallah kita sambung kajian kita kitab Haqaiq an-Tasawuf. Masih berbicara tentang maratibul mahabbah. Wa qala radhiyallahu, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, lamma hamilat rihus saba qamisa Yusuf lam yufaddid khitamahu illa Ya'qubu ma arafahu ahlul Kan'an wa min indahum kharaja wala Yahuda wa huwa al-hamil. Wal hubbu fitratun fin nafsi zakiyah tanzi'u biha ila tafahumi haqiqatiha wa syauqu ila ta'arrufi ala khaliqiha. Wa yazdadu al-hubbu kullama izdada al-imanu wa bimiqdari kamalin nafsi yakunu al-hubb wa ala qadril hubbi takunu sa'adatu wa yakunul na'imu. Wa hubbullahi ta'ala yasmu bidzauqil insani idh yuhawwilu sahibuhu ila latifatin radiyatin mutmainnatin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika angin pagi itu rihus saba, angin topan, angin yang kencang, membawa baju Yusuf, ya, lam yufaddid khitamahu illa Ya'qub, tidaklah ada yang membuat perak cincinnya, khatamnya, ya, kecuali Ya'qub. Ahli Kan'an pun tidak mengenalnya. Maka dari ahli Kan'an itulah ada kharaj, ada kharaj, ada keberatannya. Wala Yahuda, dan ahli Yahud juga tidak tahu bahwa al-hamil, padahal ahli Yahud itulah yang membawanya. Artinya cinta Sidna Ya'qub itu kepada Yusuf itu dapat mencium baju Yusuf, padahal ya, orang-orang tidak dibawa angin itu. Dan orang-orang padahal tidak ada yang mengetahuinya, siapa gitu. Juga orang Yahudi, meskipun orang Yahudi itulah yang membawanya. Ini apa, saya tak seberapa ringkas kisah ini. Kemudian cinta adalah fitrah di dalam nafs az-zakiyah, nafsu yang suci. Cinta itu fitrah fi nafsi zakiyah. Tanza'u biha ila tafahumin haqiqatuha
wasyauq la tanja'u biha ila tafahumi haqiqatiha wasyauqi ila ta'arrufi ala khaliqiha. Cinta adalah fitrah ya, dia sifat yang semula jadi di dalam nafsu yang bersih. Jika nafsu yang bersih maka tumbuhlah cinta. Dari situlah, dari fitrah itulah timbul ya, tanja biha artinya membawa. Cinta fitrah itu membawa kepada memahami ya, hakikat nafs zakiyah. Dan juga membawa kepada kerinduan. Ya. Ala, mestinya di situ titik ya. Tanza biha ila tafahumi haqiqatiha wasyauq ila gitu. Dan wasyauqu ila ta'arufi ala khaliqiha. Dan rindu membawa kepada mengenal penciptanya. Cinta adalah fitrah fi nafsi zakiyah. Tanza'u biha ila tafahumi haqiqatiha. Ya. Dan wasyauq ila ta'arrufi ala khaliqiha. Nah, karena cinta adalah fitrah di dalam nafsu yang bersih itu, tanza'u biha naza'a ila gitu. Memunculkan memahami hakikatnya dan juga rindu untuk mengetahui penciptanya. Wa yajdadul hubbu kullama zdadal iman. Cinta bertambah ketika iman bertambah. Yang bertambah ini iman itu cahayanya ya, bukan hakikatnya ya. Hakikat iman tidak boleh bertambah dan tidak boleh berkurang. Percaya itu percaya. Gitu. Iman itu iman. Gak ada saya kepada Allah iman itu kurang-kurang dikit kafir. Enggak boleh. Tak boleh kurang-kurang sedikit, tak boleh. Dan tak ada lebih. Iman itu hakikatnya la yajid wa la yanqus. Ya, yang menambah itu adalah nurul iman, ya, suratul iman. Itu seperti lampu misalnya kan, ya, yang ada boleh buat terang gitu. Nah itu yang menambahkan cinta adalah iman. Apa yang ditambah apa? Yang dari iman ini tambahnya, yaitu nurul imannya, cahaya imannya. Dan dengan kadar kamalun nafas yakunul hub. Sebesar itu kesempurnaan jiwa, maka sebesar itu juga ya, cintanya. Sekadar itu kesempurnaan nafsu jiwa, maka ya, begitu juga ya, kadar cinta. Dan sekadar adanya hub, maka sekadar itu juga adanya sebuah kebahagiaan dan juga adanya kenikmatan. Kemudian cinta kepada Allah itu meninggikan zauk insani, selera. Karena
cinta merubah si pemiliknya itu kepada jiwa yang latifah, nafs yang latifah, jiwa yang radiyah, dan jiwa yang mutmainnah. Maka ada ulama yang mengungkapkan bahwa iman itu menimbulkan cinta. Dalilnya innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwah itu kan hub. Ikhwah itu kan ukhuwah. Itu adalah at-tahabu. Saling mencintai. Itu ukhuwah. Namun iman yang makin dalam, ya, itu tergantung kepada pemahaman yang makin benar. Pemahaman yang makin benar menimbulkan cinta yang makin dalam. Pemahaman yang makin benar menimbulkan iman yang makin dalam. Nah, iman yang makin dalam menimbulkan cinta yang sempurna. Atau cinta yang halus. Al-hubud daqiq. Pertamanya al-fahmus sahih. Kedua, al-imanul amiq. Ketiga, al-hubbud daqiq. Jadi hubbu daqiq itu tumbuh dari al-imanul amiq. Al-imanul amiq itu tumbuh dari al-imanul amiq ya. Al-imanul amiq tumbuh dari al-fahmus sahih. Jadi boleh jadi hub itu fitrah, karena fitrah itu kan sifat semula jadi. Sifat semula jadi dari ruh. Gitu. Ya, terkadang orang ulama ya menyebut cinta maslahat. Kalau memang cinta murni, itu cinta maslahat itu hanyalah cinta yang tumbuh dari tubuh. Ya. Adapun cinta yang hakiki tumbuh dari rohani. Dan cinta maslahat yang tumbuh dari tubuh ini pun fitrah, semula jadi. Ya, semula jadi, bukan memang sudah Allah tanamkan dalam tubuh ini. طيب ولقد جرد الصوفية الحب عن المطامع عن المطامع والشهوات syahawat itu jamak والشهوات وأخلصوا الحب لله تعالى فليس في حبهم علة ولا لعشقهم دواء إلا رضا مولاهم تقول رابعة العدوية رحمه. Orang-orang sufi ini jarrada, membersihkan, memurnikan cinta dari ketamakan dan dari syahwat. Artinya ketamakan dan syahwat itu kan tubuh. Jadi bukan cinta kepentingan tubuh. Artinya cinta rohani tadi itu. Kemudian setelah itu memurnikan cinta untuk Allah. Jadi cintanya untuk Allah. Dan itu hanya cinta rohani gitu. Kalau cinta rohaninya sudah tumbuh, maka apa yang menjadi cinta tubuh juga mengikut cinta rohani. Akhirnya begitu. Ya kan, manusia dengan manusia itu kan cinta itu tetap ada. Cinta belas kasih yang bersifat basyariah.
Tapi sudah lillah kalau cinta rohaninya lebih kuat. Gitu. Maka dikatakan tidak ada pada cinta mereka illah. Sebabnya apa? Gitu. Tidak ada, karena memang cinta seperti sinar ya, memancar begitu aja. Bukan karena melihat orang lemah sangat baru timbul cinta, itu kan ada elah namanya. Tidak. Dan juga keasyikan mereka itu tidak ada obatnya lagi kecuali ridha maulahum. Ya. Tidak mau dibayar ini, dibayar itu, dibayar ini, kecuali ridha. Maka Rabi'atul Adawiyah rahimahallahu ta'ala berkata, kulluhum ya'buduna min khawfi narin wa yaruna an-najata wa yarawna an-najata hizzan jazilan hazzan aw likay yaskunu al-jinana fayahzaw biku'usin wa yashrabu as-salbila sabila sebetulnya salsabila au yuqimu bainal qusuri jami'an ana la abtaghi bihibbi badilan. Dia di situ pakai bihibbi. Kalau hibbi juga cinta, tapi cinta yang cinta banget itu jadi disebutnya hibbu. Kalau hubbu cinta gitu. Kulluhum ya'buduna min khafin nar. Semua orang, mereka semua, setiap mereka itu menyembah Allah, beribadah karena takut neraka. Dan memandang kesuksesan, keselamatan maksudnya, itu adalah bagian yang besar, balasan yang besar. Orang semua ibadah takut neraka. Selamat dari neraka itulah satu keuntungan, balasan yang besar. Atau agar mereka tinggal di surga. Mereka mendapatkan cawan, gelas minuman. Dan meminum salsabila. Ya. Itu kurang ya anunya ya. Salsabila. Minuman surga. Ya, salsabila. Atau mereka tinggal di tengah-tengah istana. Semuanya. Saya tidak mengingini ganti ya, dengan cintaku ini. Saya tidak mau diganti dengan pemberian lain. Saya cinta kepada Allah. Itu. Inilah cinta tanpa alasan. Rabbah juga yang mengatakan uhibbuka hubbain. Aku mencintaimu ya Allah dengan segenap dua cinta itu. Hubbul hawa wa hubbul hawa wal hubbu li'annaka ahlun lidzak. Pertama ya uhibbuka hubbain ya, hubbul hawa wal hubbu li'annaka ahlun lidzak. Aku mencintaimu dengan dua cinta. Pertama, cinta hawa. Dan cinta karena engkau patut dicinta. Ini cinta karena engkau patut dicinta artinya cinta yang tidak mau diganti dengan pemberian. Ya, karena aku cinta kepadamu. Kalau juga
dia mendapat pemberian dengan hawa nafsunya, itu karena pemberianmu, begitu. Maka mereka memandang apapun yang mereka dapatkan pemberian Tuhan. Sehingga kalau yang mereka dapatkan hilang, rusak, hancur, mati, tak ada kesedihan karena bukan menjadi alasan timbulnya cinta karena ada pemberian, ada barang, dan juga bukan tujuan cintanya, bukan kekasihnya. Ya kan, yang bukan kekasihnya pergi tiada, tak memberi pengaruhnya. Gitu. Nah, disitulah mereka bercerita kalau Allah membuat aku lupa, itulah dosa yang tidak ada taubatnya. Gitu. Nah, wa ma'na dzalika? Wa ma'na dzalika annaha la taral hayata illa hubban fillah. Allah. Wa wuqufan 'inda awamirihi wa nawahihi. Li'anna al-muhibba liman yuhibbu muti'un wa li ba'dil muhibbin falaytaka tahlu wal hayatu mariratun wa laytaka tarda wal anamu ghidab. Wal anamu ghadabun. Walaita alladhi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alimin kharabu. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Artinya itu bahwasanya Rabah itu tidak melihat kehidupan ini melainkan cinta karena Allah, cinta fillah, dan berdiri di sisi perintahnya dan larangannya. Karena pencinta itu taat kepada orang yang dia cintai. Sebagian muhibin ada yang berkata begini, falaitaka tahlu wal hayatu marirah, walaitaka tarda wal anamu ghadabun. Ya. Falaitaka tahlu wal hayatu marirah. Seberapapun artinya kamu mau, kamu suka. Ya, boleh jadi kamu suka, sementara hidup itu marirah. Ya. Apa marirah? Murur, berlalu. Ya. Boleh jadi kamu suka, kamu ridha, dan ya manusia itu ghadabun atau ghidabun. Ya. Marah. Alhamdulillah. Dan boleh jadi yang ada di antaraku, antara engkau, itu amirun, artinya makmur, ya, amirun makmur, sejahtera, subur, megah. Dan antara aku dan antara alam hancur. Ya. Karena idza sahamin kal wuddu, jika wudmu itu benar, fal kullu hayyinun, semua itu akan mudah. Wa kullu alladhi faqa turabi turabu, yang semua yang ada di atas muka bumi ini asalnya juga bumi, tanah. Ya. Hidup terus berjalan,
Ya, mungkin ada indahnya, ada tidak indahnya. Ya. Ya, mungkin kau suka dengan orang, ya orang dengan dirinya sendiri. Ya. Mungkin suka, tidak suka, gitu. Marirah azimah. Marirah Azimah. azimah. Falaitaka tahlu wal hayatu mariratun. Apa? Azimah. Aziz. Azimah. Bizai. Aziz. Azimah. Tahlu wal hayatu marirah. Syukran. Marir, marir, murur, marir, mur. Mur. Pahit. Iya. Fa'il. Tahlu wal hayatu marirah. Ini perkataan halaj. Halaj. Tiba. فليتك Falaitaka tahlu wal hayatu marirah. Boleh jadi engkau merasa hidup ini merasa enak. Hayatu marirah, hidup itu kemudian menjadi tidak enak. Marirah, marah. Falaitaka tarda wal anam wal mubadih.
engkau berharap antara aku dan engkau itu sejahtera saja, tapi yang terjadi adalah kehancuran. Itu hidup. Namun jika cintanya murni, cintanya hayyun, mudah. Nah, yang ada di atas bumi ini wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Nah, terus ولقد عرف الصوفية طريق الحب فساروا فيه. نعم ولقد عرف الصوفية طريق الحب فساروا فيه. Orang-orang sufi mengetahui jalan cinta, maka mereka menempuhnya ke jalan cinta itu. Qala Allah Ta'ala fil hadithil qudsi wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradathu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la a'idhannahu. Dan maka Allah berfirman dalam hadis kursinya, tidaklah hambaku melakukan pendekatan dengan sesuatu yang aku sukai. Tidak ada pendekatan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan sesuatu yang paling disukai aku, kata Allah, daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Allah wajibkan, dan itulah kita jadikan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan selama hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya, maka ketika aku telah mencintainya, akulah pendengarannya yang ia mendengar dengan pendengaran itu. Dan akulah penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan itu. Muntah ya Allah. Dan tangannya yang dia memukul dengan tangan itu, dan kakinya yang dia berjalan dengan kaki itu. Jika dia meminta kepadaku, aku akan berikan. Aku betul-betul aku berikan. Jika dia meminta tolong kepadaku, berlindung, minta perlindungan aku, maka aku akan melindunginya. Nah ini pendekatan kepada Allah itu adalah pendekatan dengan fardu dan nawafil, sunnah. Orang sufi punya makna isyari tersendiri ketika membaca hadis ini. Ketika mendekatkan diri kepada nafilah, maka Allah menyatakan mencintainya. Nah, kalau sudah aku cintai, maka akulah telinganya, matanya, tangannya, kakinya, gitu. Baik. وهو أصل السلوك إلى الله تعالى والوصول إلى معرفته. Nah, cinta itulah aslus suluk ilallah. Cinta ini adalah aslus suluk ilallah. Apa aslus suluk itu? Asal di sini
aslus suluk ilallah. Dasar, ya, dasar, asal, dasar. Pokok. Kalau Indonesia sebut pokok. Modal begitu kan, sering digunakan kata ras, asal gitu. Modal kalau itunya hilang tenaganya untuk itu asal. Dan juga cinta itulah untuk aslul wusul, ya. Aslul wusul, asal wusul kepada makrifat. Gitu. Orang yang sampai kepada makrifat itu cinta, gitu. Ya. Karena apabila dia makrifat terus cinta, gitu. Dan suluk itu ditimbulkan oleh cinta. Ya. Maka ada yang membuat perumpamaan seorang yang orang dulu menikah itu kan tak cinta kan. Dia nikahnya dan menjadi suami istri. Menjadi suami istri, kedua-duanya melakukan perbuatan cinta. Padahal tak ada cinta gitu. Lalu dengan berbuat perbuatan cinta, maka tumbuh cinta. Nah, ketika tumbuh cinta, maka perbuatan yang kemudian itu adalah ditimbulkan oleh cinta. Ya. Ketika yang kemudian ditimbulkan oleh cinta. Nah, dari situlah al-hub aslus suluk ilallah. Ya. Kalau kita suluk ini belum dari cinta belum. Ya, tak cinta pun, tapi ya kena buatlah udah nikah kan gitu. Ya. Nanti lama-lama timbul cinta. Nah, jika sudah cinta maka itulah ucapan Rabatul Adawiyah. Aku sholat sama dengan kamu, tapi aku sholat bukan tak nak apa-apa. Itu namanya aslus suluk. Kalau Khalaj mengatakan bahwasanya ad-din gitu, agama bagiku cinta gitu. Innal hubba dini wa imani. Cinta itu agama dan iman. Adapun selainku katanya, agama itu salat dan puasa katanya. Puasa dan qiyam dan salat. Itu bukan berarti mereka tidak salat tidak puasa, tetapi mereka mengatakan bahwa perbuatan itu semua bersumber daripada cinta. Nah, asal ini sumber, ya, asal ini sumber seandainya. Tepatnya cinta itu sumber suluk kepada Allah, ya, dan cinta itu juga sumber wusul kepada ma'rifat Allah. Naam, su'ila Dhunnunul Masri. سئل ذنون المصري رحمه الله تعالى عن المحبة فقال أن تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغض الله وتفعل وتفعل الخير كله وتفعل الخير كله وترفض كل ما يشغل عن الله وأن لا تخاف في الله لومة لائم مع العطف على المؤمنين والغلظة على الكافرين واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين. Dhunnunul Masri ditanya tentang cinta. Apa itu cinta? Jawabnya, engkau mencintai apa yang Allah cintai. Cintamu cinta Allah. Dan engkau benci kepada apa yang Allah benci. Bencimu benci karena Allah. Bukan benci karena kepentingan, karena pribadi, karena ketersinggungan, karena Allah benci. Artinya sifat Allah. Dan berbuat baik semuanya. Karena al-khair
Ya, huwallah. Dan menolak segala yang memalingkan dia dari Allah. Ya. Dan tidak takut di dalam Allah ini, artinya dalam melakukan sesuatu karena Allah itu celaan orang yang mencela. Di samping itu dia berkasihan ya, kepada orang mukmin dan tegas keras kepada orang kafir. Serta mengikuti Rasulullah SAW dalam urusan agama. Ya. Din itu ittiba, ya, ittiba zahir, sunnahnya ittiba batin, akhlaknya. Orang yang punya akhlak itu batinnya batin Rasulullah, maka mengikuti Rasulullah. Itu sebab dia mengatakan sifat yang ada dalam batin itu Nur Muhammad, karena rasanya rasa Muhammad, yaitu ittiba. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala aidan min alamatil muhib min alamatil muhibbi lillah mutaba'atu habibullahi billahi mudhafun ilaih habibillahi fi akhlaqihi wa af'alihi wa amrihi wa sunnatihi. Ini cinta, ini ciri orang yang cinta karena Allah nih. Artinya cinta kepada Allah. Orang salah satu ciri cinta kepada Allah itu mengikuti Habib Allah. Apa akhlaknya, perbuatannya, dan segala urusannya, dan segala perilakunya, sunnah kebiasaannya. Itu mutaba'ah. Ya kalau af'alnya jelas, zahir. Nah akhlaknya ini yang penting. Akhlak itu kan karakter ya. Ada akhlak tubuh, ada akhlak ruh. Dan kedua-duanya fitrah. Dan akhlak itu sudah semula jadi. Tabiat kan semula jadi. Fitrah kan semula jadi. Nah, ini nama istilah-istilah yang sama nih. Al-akhlaq, at-tabi'ah, as-sajiyah, fitrah. Ini adalah nama yang sama. Menunjukkan menunjukkan karakter sifat yang semula jadi. At-tabi'ah, as-sajiyah, apalagi tadi? Al-akhlaq, al-fitrah. Ini sama dia. Tubuh juga ada sajiyahnya, ada sifat semula jadinya, atau tabi'ah, atau fitrah, atau akhlak. Ruh juga sama. Tak dapat dihilangkan, tak dapat. Kalau dihilangkan, hilang kesempurnaannya. Ya, tak dapat. Betul orang cakap, saya ini pemarah. Ya, udah memang sifat saya tak boleh hilang, betul. Ya, betul, tak boleh hilang. Kalau hilang, nah, tak jadi marah, jadi pondar nantinya. Hei, kan gitu. Dipukul, hei, katanya. Ya, dan itu jelas kurang. Maka kata Imam Syafi'i, manis tughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Orang dibuat marah tak marah, bodoh lah, kan gitu. Namun yang perlu dilakukan taghyir, dirubah. Rubah ini bukan hilangkan, tak boleh dihilangkan. At-taghyir huwal izalah wal ihalah. Yang dihilangkan sifat, akhwalnya, bukan sifatnya, tetapi akhwalnya. Artinya akhwalnya atau af'alnya. Af'al, akhwal, akhlak. Maka orang tidak terlepas dari 3 perkara. Af'al, perbuatan, action. Akhlak, sajiyah, tabi'ah, karakter, sifat yang semula jadi. Yang ketiga akhwal, suasana batinnya. Nah ini yang kita bicarakan akhlak. Akhlak itu ada 2, ada basyariyah, ada ruhiyah. Bagaimana kita merubah
Merubah ini menggantikan posisi yang dominan, ya, akhlak basyariah tubuh dengan akhlak ruhiyah. Ya, kalau akhlak tubuh ini, jasmani ini yang dominan, itu yang disebut nafsul ammarah bisu. Berbuat baik juga ya untuk mendapatkan khuzuz nafsiyah, bagian keinginan nafsunya. Ya. Sampai orang sufi menyebut surga pun khuzuz nafsiyah. Ya, surga pun khuzuz, ya, keinginan untuk didapatkan oleh nafsu. Bagian nafsu lah itu punya khaz nafs, bagian nafsu. Nah, bagaimana kita ini? Dan ini ada fi'ilnya, ada actionnya tentunya. Nah, kalau rohani dominan akhlaknya, nah maka ini baru apapun yang dia lakukan lillah. Bahkan kalau sempurna dia mengatakan bukan dia yang melakukan Allah, katanya. Ya, karena sifat ini, ya, akhlak rohani ini adalah akhlakul karimah. Mereka menyebut ini Nur Muhammadi. Mereka menyebut ini lahutiyah. Mereka menyebut ini martabah ilahiyah. Kalau ini martabah kauniyah. Ya, kalau ini umpama jasad, ini martabah kauniyah, ini martabah ilahiyah. Mereka dari dulu juga istilahnya sama. Maksudnya sama dengan istilah yang berbeda. Ini jasmaniyah katanya, ini rohaniyah. Ya. Ini syahwaniyah, hayawaniyah katanya. Ini al-kamil wa muhammadiyah. Gitu. Ini nasutiyah, ini uluhiyah. Ini kauniyah, ini ilahiyah. Ya. Ini jalaliyah, ini jamaliyah. Gitu. Apabila seseorang itu telah menyempurnakan sifat-sifat rohaninya, maka jadi insan kamil. Kalau ininya tidak sempurna, maka insan hayawan. Insan tabi'ah. Insan maddah. Insan materi. Insan syahwaniyah. Insan hayawan. Bal super hayawan. Ya. Bukan Superman, super hayawan. Nah, agama itu media untuk membalikan, ya, kekuatan ini yang dominan. Dan ini jadi matiyah, kendaraan. Ini tetap kita perlukan, wong. Ini tubuh kita, ya. Kita perlukan untuk menunjukkan cinta rohaniyah itu kan menggunakan tubuh. Nah, maka tangan tubuh, kaki tubuh, mata tubuh, telinga tubuh, mulut tubuh, ya, sudah menggunakan tangan, mata, kaki Allah adalah rohani. Cinta rohani ini. Gitu. Karena ini kekasihnya Allah, cinta ini. Kalau cinta ini kekasihnya adalah dirinya sendiri. Gitu. Ya. Nah dan af'alnya nanti juga af'al hub. Af'al hubnya. Apa hub Allah atau hub ghairullah. Dan ahwalnya. Ya, keadaannya pun ya, sama. Kalau hubnya hub jasmani, keadaannya keadaan rohani. Ya, akhlaknya akhlak jasmani, maka ahwalnya ahwal jasmani. Gitu. Bagaimana merubah, dengan apa merubah dominasi ini? Ya. Itu dengan mujahadah, tazkiyah. Mujahadah dan tazkiyah itu amal. Gitu. Maka di dalam hadis itu mendekatkan diri dengan yang diwajibkan, mendekatkan diri yang disunahkan, kan amal itu apa, jalan. Ya, agama syariah ini adalah media untuk merubah kepemimpinan lah, katakan. Jasmani menjadi rohani.
Nah, namun tadi amalnya adalah al-amaluz ada istilahnya yuzakil amal, tazkiyatul amal katanya gitu. Membersihkan amal adalah amal yang dilakukan karena Allah. Ya. Itu yang membuat letih begitu, karena nafsu itu berontak-ronta. Ya, tahu berontak-berontak, meronta-ronta. Ketika kita beramal baik untuk Allah itu meronta-ronta. Karena apa? Karena dia tidak kita berikan bagiannya, haznya. Gitu. Maka orang sudah berbuat baik tidak dihargai, teriak. Ya, kenapa berbuat baik itu kan karena Allah. Kenapa kamu yang teriak? Kamu tak hargai saya. Saya sudah berbuat baik dengan engkau. Gitu. Nah, kalau orang yang dimarahinya wali, dia pening. Loh, aku dapat kebaikan dari Allah bukan darimu. Siapa kamu? Kan gitu. Gitu. Ya batinnya begitu. Ya. Akhirnya dia mengancam, sudahlah, aku tak berbuat baik padamu kan. Itu karena cinta dari tubuh itu, ya, cinta kepada dirinya sendiri. Nah maka ciri cinta kepada Allah itu mengikuti Nabi itu dalam akhlak. Nah kalau sudah amal zakiyah itu, ya, amal zakiyah atau tazkiyatul amal, penyucian amal, telah menumbuhkan tabiat akhlak rohani, nah maka akan menimbulkan hal. Hal inilah, ya, yang lebih kuat mengajak orang kepada Allah daripada maqal. Ya. Itu yang disebut dakwah bil hal. Dakwah bil hal kalau tak punya akhlak rohani tak dapat. Ya. Sudah menyabari, lama-lama tak sabar. Itulah dakwah bil hal. Ya, khairun min dakwah bil maqal katanya. Sehingga ada ungkapan mengajak orang dengan 1000 orang berkata kepada satu orang belum tentu berubah. Tapi hal satu orang boleh merubah 1000 orang. Nah, itu ahwal, itu hal. Inilah yang disebut mengikuti Nabi, akhlak, perbuatan, perintahnya dan sunnahnya. Wa qala as-sayyidu Ahmadu ar-Rifa'i rahimahullahu ta'ala, man? Apa terus? Man ahabballaha 'allama nafsahu at-tawadu'a. Barang siapa yang cinta kepada Allah, Allah mengajarkan kepada dirinya sifat tawadu. Ya, karena cintanya kepada Allah. Ya, dari cinta itu menumbuhkan sifat tawadu. Naam. Waqata anha ala iqad dunya. Dan Allah putuskan dari nafsunya ketersangkutan kepada dunia. Naam. Wa atharallahu ta'ala ala jami'i ahwalihi. Wa atharallahu ta'ala. Wa atharallahu apa? Ana mu'ath. Tapi tidak ada anunya. Maf'ulnya. Wa atharallaha berarti. Ya. Ya, istarnya mestinya wa asarahullahu gitu. Ala kan gitu. Ala jami'i ahwalihi. Ya.
wa atharallaha ala jami'ah. مفعول أول على Naam, wa atharallaha. Wa atharallaha ta'ala ala jami'i ahwalihi washtaghala bizikrihi wa lam yatruk li nafsihi raghbatan fima siwallahi ta'ala wa qama bi'ibadatihi. Naam. Jadi ketika orang yang cinta kepada Allah, ya, maka Allah ajarkan sifat tawadhu dan Allah putuskan hubungannya kepada dunia. Dan orang yang mengutamakan Allah atas semua ahwalnya. Ya, keadaan apapun yang diutamakan adalah Allah. Dan sibuk dengan mengingatnya. Serta tidak membiarkan ada raghabah ya, pada dirinya. Raghabah kepada apa? Kepada selain Allah. Lam yatruk li nafsi. Tidak dia biarkan untuk dirinya keinginan kepada selain Allah. Ini orang-orang yang sudah Allah cintai, dia akan mengutamakan Allah dalam keadaan apapun. Atas segala keadaan apapun yang dia utamakan Allah. Dan dia sibuk dengan mengingatnya. Dan dia tidak membiarkan ada keinginan kepada selain Allah pada dirinya. Dan dia yang dia lakukan waqama bi ibadatihi, yang dia lakukan ibadah. Waqama bi ibadah, dia melakukan ibadah saja. Ya, apapun ibadah, semua ibadah. Ini adalah orang yang telah dicintai Allah ya. Naam. Waqala Muhammad bin Ali at-Tirmizi al-Hakimi rahimahullahu ta'ala haqiqatu mahabbatihi dawamul unsi bi zikrihi. Nah, Imam At-Tirmizi Al-Hakim mengatakan ya, hakikat cinta Allah itu haqiqatu mahabbatihi, cinta seseorang ya. Hakikat cinta seseorang itu ada pada terus-menerusnya suka, nyaman, mengingatnya gitu. Kalau ingat enak, ingat tuh nyaman, ingat itu maknanya hakikat cinta itu ada pada dia.